Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ara Maratun Nadiroh dengan NIM 081911733015 dari Program Studi Teknik Medis, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang sistem informasi Rumah Sakit Umum Haji Surabaya dalam rangka memenuhi kuis pada mata kuliah sistem rekam medis. Baik, untuk yang pertama, itu merupakan tampilan dari dashboard atau home dan sistem informasi RSUD Surabaya. Untuk yang pertama ada dokter, ada perawat, ada pasien, ada penunjang medis, dan juga ada administrasi. Pertama kita ke dokter. Nah, saat kita menuju dokter, maka akan dilakukan login terlebih dahulu, yaitu masukkan nama dokter, ID dari dokter tersebut, departemen mana, dan kemudian password. Selanjutnya kita klik login. Kemudian dokter dapat memilih di samping rawat jalan, rawat inap, atau gawat darurat. Kita pilih rawat jalan. Nah, di sini dokter dapat mengakses rekam medis, yaitu dengan menuliskan nomor rekam medis pasien. Di sini selamat datang dengan nama dokternya. Kemudian setelah kita masukkan nomor rekam medis dari pasien, lalu kita klik cari. Nah, di sini terdapat 3 buah menu, yaitu ada menu rekam medik, ada menu pemeriksaan penunjang, dan juga ada menu farmasi. Itu adalah menu rekam medik. Nah, di sini terdapat formulir rekam medis dari pasien, yaitu berupa nama, tanggal lahir, jenis kelamin, usia, nomor telepon, NIK, tanggal pasien periksa, dan nomor registrasi, kemudian ada nama dokternya. Ada riwayat penyakit, kalau utama, dan penunjang, diagnosis, dan juga lain-lain. Di sini dokter dapat melakukan edit untuk bagian yang atas bisa diisi oleh pasien, dan untuk dokter itu biasanya memeriksa pada pemeriksaan penunjang dan juga diagnosis. Kemudian jika pasien memerlukan pemeriksaan penunjang, maka pasien akan menuju ke laboratorium pemeriksaan penunjang, dan hasil dari pemeriksaan tersebut dapat dilihat oleh dokter dari menu. Misalkan pada menu pemeriksaan penunjang ada bagian radiologi. Nah, di sini dokter dapat melihat hasil dari lab X-ray-nya pasien, kemudian diagram. Nah, ini merupakan diagram dari pemeriksaan rawat jalan. Nah, ini merupakan bagian dokter, yaitu melakukan pemeriksaan pasien lanjutan seperti melakukan diagnosis dan apakah pasien memerlukan pemeriksaan penunjang atau tidak. Kemudian setelah pemeriksaan akan langsung tersebut ke rekam medis. Kemudian apabila diperlukan tindakan lanjutan, maka akan menyerahkan pasien untuk menuju pelayanan penunjang. Nah, setelah pasien selesai dari pelayanan penunjang, maka akan dilakukan pemberian resep obat. Dan jika pasien tidak memerlukan tindakan lanjutan, maka pasien akan langsung diberi resep obat. Nah, jika pasien memerlukan resep obat, maka resep tersebut akan diserahkan ke pasien dan pasien akan menjadi konfirmasi. Dan apabila pasien tidak memerlukan resep obat, maka pasien akan langsung melakukan pembayaran. Ini adalah untuk dokter. Kemudian selanjutnya adalah untuk perawat. Nah, untuk perawat yang bersama dengan dokter, yaitu melakukan login dengan nama, ID, departemen, dan juga password. Itu klik login. Nah, di sini juga sama, ada 2 menu, ada rawat jalan dan juga rawat. Kita klik rawat inap. Nah, untuk rawat inap, perawat akan melakukan anamnesis awal atau mungkin pertanyaan-pertanyaan pada awal kepada pasien, kemudian melakukan konsultasi dengan ahli gizi dan juga mencatat resep dokter, kemudian mengkonsultasikannya dengan ahli farmasi klinis. Pertama ada ahli gizi. Di sini terdapat nama pasien, nomor kamar, dan juga alergi apa saja yang dimiliki oleh pasien. Ya, karena nantinya akan berpengaruh pada makanan yang dikonsumsi oleh pasien pada saat melakukan rawat inap. Di sini juga terdapat jadwalnya, yaitu jadwal hari, dan ini ada jadwal makan pagi, siang, atau malamnya. Kemudian untuk unit farmasi, di sini terdapat nama obat,
yaitu obat pasien, produk konsumsi oleh pasien. Kemudian ada juga tanggalnya dan berapa kali pasien meminum obat tersebut. Ini merupakan diagram dari rawat inap. Untuk bagian perawat, di sini menerima pasien, kemudian melakukan konsultasi dengan dokter. Dokter melakukan pemeriksaan pada pasien dan memberikan resep obat. Di sini perawat juga melakukan konsultasi dengan ahli gizi dan juga farmasi klinis untuk perawatan pasien ke depannya. Lalu selanjutnya adalah pasien. Nah, untuk pasien ini melakukan pendaftaran secara online. Nah, itu terdapat dua jenis pendaftaran, yaitu BPJS dan juga non-BPJS. Untuk yang pertama adalah BPJS. Dalam BPJS, di sini terdapat ada nama, kemudian nomor BPJS, kemudian ada tanggal lahirnya. Untuk login pada pendaftaran secara online, ini pasien harus memiliki nomor rekam medis terlebih dahulu atau merupakan pasien lama yang pernah melakukan pengobatan di RSUHC Surabaya. Kita klik login, di sini terdapat nama atau data diri dari pasien, kemudian dilakukan verifikasi data. Jika data ini benar, kemudian setelah itu pasien akan memilih tanggal periksa, yaitu 2 sampai 5 hari dari tanggal dia periksa. Jadi misalkan ini pasien melakukan pendaftaran pada tanggal 31, maka pasien bisa mulai memilih tanggal periksa mulai dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 6. Seperti itu. Jika pasien di tanggal 2, kemudian pasien memilih poli perawatan yang ingin dilakukan. Terdapat banyak perawatan, ini saya tulis beberapa saja. Ada poli saraf, poli jantung, poli THT, penyakit dalam, poli kandungan, poli anak, dan juga poli jiwa. Coba kita klik pada menu pasien. Nah, setelah pasien memilih poli yang ingin dituju, maka akan terdapat nomor antrian. Nomor antrian ini yang nantinya akan di screenshot atau dicetak oleh pasien yang kemudian akan dibawa saat pemeriksaan. Seperti itu. Ini merupakan registrasi online dari pasien umum dan pasien BPJS. Untuk perbedaannya yaitu kita kembali ke pasien. Nah, untuk pelayanan BPJS yang kita gunakan adalah nomor rekam medis, bukan nomor BPJS-nya. Dan kita lakukan login. Untuk tahapan selanjutnya hampir mirip dengan yang pasien BPJS. Lakukan verifikasi data, kemudian kita pilih tanggal periksa, kita pilih poliklinik yang akan kita tuju, itu juga akan menampilkan nomor antrian. Ini merupakan diagram alur dari registrasi online ini pada pasien umum dan ini pada pasien BPJS. Di sini perbedaannya itu masukkan nomor rekam medis dan tanggal lahir, dan untuk BPJS masukkan nomor BPJS dan juga tanggal lahir. Dan untuk proses selanjutnya kurang lebih sama. Kemudian ada penunjang medik. Dan di sini juga sama, kita melakukan login dengan memasukkan nama, ID, departemen, dan juga passwordnya. Untuk login, itu adalah tugas medis, yaitu pada rawat inap. Nah, pada rawat inap ini terdapat menu, yaitu ada pasien baru, ketersediaan ruangan rawat inap, dan juga daftar pasien. Saat pasien mendapatkan surat perintah dari dokter untuk melakukan rawat inap, maka surat tersebut akan diterima oleh petugas medik yang kemudian akan dilakukan pengecekan ketersediaan ruangan rawat inap. Hal tersebut mungkin membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 1 jam sampai ruangan rawat inap itu selesai dipersiapkan dan juga berkas-berkasnya. Di sini petugas medik juga dapat melihat daftar pasien rawat inap mana saja.
Ini merupakan diagram dari rawat inapnya. Di sini terdapat petugas dari rawat inapnya yaitu menerima informasi adanya pasien baru. Kemudian untuk perawat jalannya itu mengantar pasien menuju ke bagian rawat inap. Baik, selanjutnya itu adalah menu administrasi. Lalu selanjutnya adalah pada menu administrasi. Nah, pada administrasi ini kita juga melakukan login, yaitu berupa nama, nomor petugas, dan juga passwordnya. Kemudian kita klik login. Di situ terdapat dua menu, yaitu administrasi dan juga menu kasir. Untuk yang pertama adalah administrasi. Mohon maaf, mohon maaf, yang pertama adalah menu administrasi, yaitu ada nama, nomor petugas, dan juga password serta login. Kemudian di sini ada menu itu administrasi dan juga menu kasir. Nah, pada menu kasir, di sini terdapat rawat jalan, rawat inap, dan juga gawat darurat. Untuk yang pertama adalah rawat jalan. Nah, untuk rawat jalan, ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk biaya rawat jalan. Kemudian selanjutnya dilakukan konfirmasi pembayaran. Saat pasien melakukan pembayaran, maka dilakukan konfirmasi pembayaran, dan kemudian akan keluar struk pembayaran dari rawat jalan rumah sakitnya. Nah, struknya nanti akan dibawa sebagai bukti pembayaran. Kemudian ada menu, ada kasir rawat inap. Untuk perawat inapnya juga hampir sama. Kemudian dapat konfirmasi pembayaran. Setelah itu keluar bukti pembayaran pada rawat inap. Dan ini kemudian akan digunakan sebagai bukti pembayaran. Ini merupakan diagram dari rawat inap dan juga rawat jalan juga hampir sama. Pasien melakukan pembayaran ke kasir. Gitu. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.